Sehat Lagi bukan? Yesus. Anda masih sehat kan? Anda membaca dalil yang datang setelah aku bukan aku tapi roh kebenaran. Kan bukan datang untuk menginsafkan. Ayat 9 Dia 8 mengaku bilang, siapa? Oknum ini mengaku Iya. siapa? Oknum Izinkan ini saya 1 mengaku menit aja. siapa? Oknum ini mengaku siapa? Makanya izinkan saya 1 menit aja. Oh ya, Boleh nggak kamu silakan. izinkan saya? Silakan Nah, kamu itu- cari senjata, cari cara untuk menipu orang banyak. Silakan. Enggak lah, Bang. Lah, itu Dalam nipu Tuhan- namanya. Anda mencari siasat untuk nipu kami karena kamu, saudaraku, Sabar, Abang. kamu bagian daripada penyesat itu. Dia akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang ini juga akan menyesatkan yang lain. Sampai pada turunannya ketemu dengan Yesus pada hari terakhir, mengaku Yesus Tuhan. Dari turunanmu. Jadi kamu bagian daripada kelompok penyesat. Silakan Anda cari jalan. Oh, silakan. Apakah Abang terasa tersesat ketika saya baca ayat? Oh enggak. Justru saya Ayo, datang Pak. menyadarkan Izinkan saudara. saya 1 menit Fungsi aja. saya datang sebagai umatnya Nabi Muhammad memberi peringatan kepada saudara. Makanya Abang dengarin saya bicara. Iya, 1 saya menit dengarkan, lagi. saya dengarkan. Saya kan cuma bilang silakan Anda cari cara baru untuk nipu kami, silakan. Ya kalau Anda tertipu ya syukurlah, tapi kalau nggak syukur Bukan juga. tertipu, Anda yang berusaha menipu tapi nggak berhasil. Karena kami lebih paham Bible daripada Anda. Iya, artinya Silakan. nggak bagus, nggak tertipu. Makanya dengarin ayat ini. Tadi Iya, kan Abang silakan. minta. Iya, silakan. Ayat 7 sampai 8 tuh. Silakan, Biar kita tahu. silakan. Ya dengar siapa si roh penghibur ini. Roh penghibur itu yang pertama dikatakan itu yang diutus oleh Yesus menurut ayat ini ayat 7 ya. Aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8 bilang begini. Dan kalau ia datang nih, kalau dia datang nih, roh itu akan menginsafkan dunia akan dosanya dan kebenaran dan penghakiman. Jadi tujuan dari roh itu ya untuk menginsafkan manusia dari segala dosa-dosanya, Bang. Nggak usah Anda khotbah. Yang saya tanya, yang datang setelah Yesus pergi itu siapa? Dalam pencurahan Roh Kudus, kisah para rasul Roh Kudus lah. Nah, Roh Kudus. Terus yang datang kepada Paulus ngaku apa? Paulus juga tanya itu siapa kau? Tuh, Nah, Yesus bilang, dia mengaku siapa? Dia mengaku siapa? Dia mengaku siapa? Kan udah jelas saya itu dibilang. Yesus bilang, akulah Yesus yang kau aniaya. Siapa? Nah, berarti itulah iblisnya. Mana pernah iblis nama Yesus? Macam mana kau? Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah dia, akulah Mesias. Nah, memang iblis bisa bercahaya. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Kan ada cahaya katanya. Ya Allah ya Karim. Iblis itu berasal dari api, Bang. Api apa, Bang? La Tunjukkan haula sama wala saya quwata satu ayat illa iblis billah. bercahaya. Ada nggak Kristen yang Bikin lebih orang kuat buta. daripada ini? Ini hanya menyesatkan aja ini. Argumentasinya udah kemana-mana perginya. Yang pasti pesan saya kepada saudara Idama, lembutkan hati saudara. Yesus berkata akan datang 3 setelah aku terangkat ke langit. Yang pertama yang datang adalah iblis dalam nama Yesus. Yang kedua adalah roh kebenaran. Yang ketiga adalah aku sendiri, anak manusia. Jadi 3 yang datang setelah Yesus terangkat ke langit. Yang pertama adalah penyesat dalam nama Yesus. Yang kedua adalah roh kebenaran untuk menginsafkan pengikut-pengikut iblis yang dalam nama Yesus. Dan yang terakhir As-Sukruf ayat 61 dan juga Matius 24 nomor 27 sampai 30 yang datang adalah anak manusia di tengah langit. Jadi 3 yang datang. Yang pertama, sekali lagi yang pertama adalah iblis dalam nama Yesus. Kemudian yang kedua adalah roh kebenaran untuk menginsafkan dunia. Dan yang ketiga adalah Yesus asli. Tuh, renungkan itu. Sekarang Anda percaya kepada Yesus yang datang kepada Paulus. Sedangkan Yesus mengatakan yang datang setelah aku itu adalah iblis dalam namaku. Tuh. Mau lebih jauh lagi? Mau lebih jauh lagi? Yesus berkata di dalam Yohanes 12 nomor 31. Sekarang saatnya dunia dihakimi. Sekarang penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Dari kubur. Catat itu.
Kenapa bisa dari kubur? Tengok Matius 12 nomor 38 nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut bumi ikan. Demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti 3 hari 3 malam, hari ketiga anak manusia keluar dari perut ikan, hari ketiga anak manusia keluar dari perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Kristen percaya enggak kebangkitan hari ketiga? Percaya. Berarti Kristen adalah angkatan jahat. Murid-murid Yesus percaya enggak kebangkitan hari ketiga? Tak, tidak percaya. Mana dalilnya? Baca Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 11. Nomor 12-nya Anda lihat. Apa kata Petrus dalam hatinya? Apa yang sedang terjadi? Lalu ketika ada makhluk datang mengaku Yesus, apa reaksi murid? Baca nomor 37 dari Lukas 24 tadi. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat setan. Lalu seketika keluar dari kubur, apa reaksi murid? Dia mendatangi murid dan berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa." Apa reaksi muridnya? Sebagian ada yang sujud menyembah, sebagian ada yang ragu-ragu. Kenapa? Karena mereka tahu ini siapa ini. Orang yang keluar dari kubur, kata Yesus, adalah iblis. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Dari mana? Dari perut bumi. Siapa itu penguasa dunia? Apa buktinya? Coba lihat. Apa kata dia ketika dia keluar? Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Efesus 2 nomor 2. Penguasa angkasa, penguasa langit adalah setan. Yohanes 12 nomor 31, penguasa dunia adalah iblis. Yang keluar dari kubur mengatakan apa? Kepadaku telah diberi kuasa, baik kuasa langit, angkasa, Efesus 2 nomor 2, maupun kuasa bumi. Siapa itu? Iblis. Pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ini siapa ini? Siapa ini yang minta supaya dia jadi guru dari seluruh bangsa? Pernah enggak Yesus mengatakan kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi? Pernah enggak? Enggak pernah. Berarti yang keluar dari kubur adalah tanda untuk angkatan jahat, untuk orang-orang jahat, untuk pengikut si jahat. Dan yang keluar itu adalah si Bilisisis mengaku Yesus. Maafkan saudara, ini data yang ada dalam kitab saudara. Makanya orang Yahudi tidak pernah menatap wajah kalian. Selamanya orang Yahudi ketika melihat kalian langsung mereka palingkan wajahnya. Jijik, mengerikan, menakutkan kalian itu di mata mereka. Bahkan diludaikan kalian. Kenapa? Karena dia tahu bahwa yang kalian sembah, yang keluar dari kubur itu bukan Tuhan mereka, tetapi iblis yang datang dalam nama Yesus. Coba lihat, koreksi diri Anda, periksa diri Anda. Siapa yang ngajarin Anda makan babi? Siapa yang ngajarin Anda makan semua yang diharamkan dalam Torah, firman Tuhan? Siapa yang mengajarkan kemudian Anda minum semua yang diharamkan dalam Torah? Siapa yang mengajarkan kalian ibadah pada hari Minggu? Siapa yang mengajarkan kalian kemudian ibadah dalam gereja? Menyembah manusia bernama Kristus. Yang ngajarin siapa? Elohim, Tuhannya Musa tidak. Mesias, Yesus tidak. Lalu siapa yang mengajarkan kalian? Contoh Natal dalam waktu dekat ini. Yang ngajarin siapa? Elohim tidak, Yesus tidak. Lalu siapa? Nah, ente eleheng ente. Pikirkan itu, renungkan itu. Renungkan, pikirkan. Kok bisa berbeda ajaran Yesus yang datang di tengah kaumnya, memberitakan Injil Kerajaan Allah dengan konsep rutinitas ritual Kristen hari ini? Sebentar lagi kalian Natalan, bukan? Yang ngajarin siapa, Cak Ayu? Renungkan itu. Renungkan. Kemana kalian hendak berpijak? Ketika dalil demi dalil diurai kemudian. Kalau Al-Quran saya bawa di sini, Bung, cukup satu aja. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang Farisi ahli Torah ingin mencelakakan Nabi kami Isa alaihissalam dengan berbagai macam tipu mujizat, tipu muslihat. Anda lihat di dalam Keluaran 21 nomor 14. Tetapi apabila seorang berlaku angkara terhadap sesamanya hingga dia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbahku supaya ia mati dibunuh.
Berarti Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Ketika kekuatan Roma bersatu dengan kekuatan Yahudi ingin membunuh Yesus, apakah Tuhan tinggal diam? Tidak. Apa buktinya? Lukas 22 nomor 4344. Bapa, sekiranya mungkin cawan ini bisa berlalu, biarkanlah berlalu. Tapi kumohon kepadamu ya Bapa, ya Tuhan, janganlah atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Maka malaikat turun dari langit kepadanya, memberikan kekuatan kepadanya, sehingga ia semakin bersungguh-sungguh berdoa, hingga peluhnya seperti titik-titik darah yang berjatuhan ke tanah. Apa fungsi malaikat datang memberi kekuatan? Untuk persiapan terbang ke langit. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin menipu dengan membuat tipu daya, tipu muslihat, menjerat Yesus, tapi Tuhan tidak menginginkan itu terjadi. Maka Tuhan membalas tipu daya mereka, Tuhan membalas kejahatan mereka. Apa akibat kejahatan yang mereka lakukan? Lahirlah agama yang aneh. Tuhan pencipta langit dan bumi yang datang mengajarkan dirinya, laisa kami slihi syai, aku tidak sama seperti manusia, aku tidak sama seperti apapun, aku maha besar, aku menghidupkan, aku maha mematikan. Tak ada yang serupa dengan aku, tak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Tiba-tiba ada yang teriak, iya, iya, iya. Halilintar Tuhan kita sudah lahir. Aneh, aneh. Data demi data, dalil demi dalil, nabi demi nabi, rasul demi rasul diutus ke tengah-tengah kaum Bani Israel. Kok tiba-tiba ada dari Athena, Tuhan menjadi manusia, Tuhan menebus dosa manusia dengan cara mati digantung manusia. Aneh. Ini yang dikatakan Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Terakhir dari saya, saudara, apa yang saya sampaikan ini bentuk belas kasih sayang saya sebagai seorang muslim untuk menyampaikan kebenaran. Karena ingat, Yohanes 16, ketika Anda tamatkan tadi sampai data nomor 15, Anda akan sampai pada pemahaman bahwa ternyata ciri-ciri roh kebenaran ketika ia datang, satu, memuliakan aku. Maka sekarang mari kita koreksi diri. Di mana roh kebenaran itu bekerja? Apakah di Anda atau di saya? Saya mengharamkan lisan saya mengimani Yesus ditampar. Anda sudah pasti senang Yesus ditampar. Saya mengharamkan keyakinan saya Yesus ditombak, dibunuh, ditelanjangin, digantung, dipermalukan, diseret, apalagi dibunuh. Saya haramkan diri saya beriman dengan konsep seperti itu. Kenapa? Dalam iman saya sebagai seorang muslim, Yesus manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Jangankan dibunuh oleh orang-orang kafir pembencinya, kena panu pun Tuhanku tidak mengizinkan Nabiullah Yesus alaihi salam untuk dilakukan sesuatu yang murka terhadap dirinya. Sekarang siapa yang memuliakan? Kata Yesus, ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Islam lah itu, bang. Tapi kalian sampai pada ingin bunuh-bunuhan demi untuk memperjuangkan Yesus harus ditampar, Yesus harus dianiaya, Yesus harus dibunuh, Yesus harus mati dengan jalan kutuk di atas salib. Ini memuliakan atau menghinakan? Ini menghinakan atau memuliakan? Ketika Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Apa kata kalian? Amin. Amin. Darah Yesus, darah Yesus. Sebenarnya kalian ini sopore. Kok senang kali, kok berkubu dengan iblis menginginkan kematian terhadap Yesus. Sedangkan pencipta langit dan bumi, jangan kau bunuh orang yang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. 6 kekejian dalam hatiku, bahkan 7 kemurkaan dalam hatiku, yaitu ketika manusia menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Kami umat Islam satu kubu dengan Tuhan, tidak menginginkan kematian terhadap orang benar, yaitu Yesus. Ente sama seperti iblis, sama-sama berkongkol ingin Yesus mati demi nafsu syahwat. Dosa-dosa kalian ditanggung oleh Yesus. Dosa ditanggung oleh orang lain.
Begitu pengejutnya kalian. Padahal 2 Tawarik 7:14, apa kata Tuhan? Hambaku yang mencari aku berpaling dari dosa-dosanya lalu mencari wajahku, aku akan menghapuskan dosa-dosanya dari surga. Aku Tuhan yang ada di langit akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Lalu kalau Tuhan mampu menghapuskan dosa, ngapain dia turun jadi manusia lalu mati dibunuh manusia, Cahayu? Kalau ternyata kita hanya mencari wajah Tuhan, lalu kita mengangkat tangan ke langit, ya Tuhanku, penciptaku, ampuni segala dosa-dosaku. Dengan bercucukan air mata, meneteskan air mata, bergetar kita di hadapan Tuhan kita, memohon ampun atas dosa-dosa kita. Apakah Tuhan yang Maha Pengampun mengampuni? Mengampuni. Lalu untuk apa dia turun menghinakan diri? Ditombaklah, dibunuh, ditampar, diseret. Ini ajaran dari mana, Cak Ayu? Jadi jelas, sabar. Jadi jelas saya katakan kepada saudara bahwasanya poin terakhir antara saya sebagai Muslim dan Anda sebagai Kristen adalah siapa di antara kita yang memuliakan Yesus? Saya sebagai Muslim atau Anda sebagai orang Kristen? Itulah tempat tinggalnya roh kebenaran. Di saya sebagai Muslim atau di Anda sebagai Kristen. Ingat, ketika ada orang melakukan maksiat, misalnya memperkaos ibu kandungnya sendiri, memperkaos anak kandungnya sendiri, siapa yang nanggung dosa itu kalau dia Kristen? Yesus. Betapa hinanya Yesus di mata kalian. Kalian jadikan dia tempat sampah. Kalian yang bermaksiat, Yesus yang nanggung. Pret. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Apa kata Yesus? Bertaubatlah, 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 sebab kerajaan langit sudah dekat. Lawang kalian justru dosa-dosa kalian tuh ditanggung sama Yesus, ya piye Thomas. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian, apa yang saya ingin sampaikan pada sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Silakan diambil alih. Silakan host, ambil alih loh, katanya host. Siapa host kita di sini? Mam, Mae, suruh ambil alih. Ya, Ki, SD. Aku Jur. Ki. Asar. Ya, Edward monitor Edward. Iya, Asar, Bang. Hadir. Edward, selamat sore, SD. Kristen Islam. Oi, Asar dulu, bentar ya, Ti. yoi. Asar. Bang Jum, permisi ya, bentar Asar ya, Bang. Ya, silakan Ukti. Edward, Islam ya. Alhamdulillah Muslim. Oke, lanjut. Idama, silakan bantah Bang Jumanya. Siap, lanjutkan. Boleh Silakan. boleh saya bicara? Silakan. Baik, soalnya begini, mohon izin. Saya bilang setiap saya bicara, saya bilang izinkan saya 1 menit, izinkan saya 1 menit. Kalau saya hitung baru 3 perkataan saya, berarti cuma 3 menit saya ngomong. Oh iya, sorry, maaf, lanjut. Boleh ngomong sampai 5 jam ke depan juga nggak apa-apa, silakan. Baik. Sekarang kita tanggapi Bang ya, mohon izin Bang ya. Yang pertama, Yesus tidak menyelamatkan orang Kristen Bang. Jadi informasi abang tadi itu cukup keliru ya, menurut Alkitab ya. Yesus bukan untuk orang Kristen, tapi Yesus untuk dunia ini, untuk siapa yang percaya kepadanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, abang katakan tentang pribadi Yesus ya itu pandangan saudara saja. Kita hargai, namanya juga orang berpandangan. Kan begitu. Nah, jadi konteksnya Yesus bukan untuk orang Kristen, tapi untuk orang yang mau percaya kepadanya. Karena Yohanes 3:16 bilang kayak gitu. Karena begitu besarlah kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi nggak dibilang setiap orang Kristen yang beragama Kristen nggak laku itu bang agama nanti di surga itu bang, nggak ditanya apa agamamu. Tuhan tanya cuma satu, apa kau percaya? Karena ayat itu jelas, yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi dipastikan memperoleh hidup yang kekal. Jadi sederhana sebenarnya. Saya nggak perlu banyak bicara juga, kalau orang nggak terlalu banyak yang mau disampaikan. Begitu abangku. Oke, baik. Mohon izin teman-teman yang lain. Barang siapa yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal, tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang percaya kepada Yesus ya, bukan percaya kepada yang lain, termasuk kepada iblis yang datang memakai nama Yesus, tapi percayanya hanya kepada Yesus tok. Ketika Yesus ditanya, Yesus, ya paman, siapakah engkau menurut engkau? Bukan menurut yang lain, bukan menurut orang Islam, bukan menurut orang Kristen, bukan menurut orang Yahudi, bukan, tapi menurut engkau. Siapa engkau ini? Yesus menjawab dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala pekerjaan yang aku kerjakan berupa mukjizat-mukjizat, tanda-tanda yang dahsyat, semua itu telah aku kerjakan, semua itu aku kerjakan, dan pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah, siapakah engkau wahai Yesus? Aku adalah utusan Tuhan. Ya udah selesai. Kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda akan memperoleh hidup yang kekal. Percaya bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Nah, lantas di gereja kalian menyembah siapa? Menyembah utusan Tuhan. Salah. Berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. Yesus berkata di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya enggak? Kalau Anda percaya, yuk tinggalkan gereja. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan umatnya untuk masuk ke gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menjadi Kristen. Yesus mengajarkan untuk menjadi penganut Torah yang setia. Matius 19 nomor 16, Guru, apa yang harus aku kerjakan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Lakukan segala apa yang diperintahkan Bapa kepadamu. Sudah Guru, kalau begitu jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Sudah Guru, kalaupun sudah, maka kamu baru bisa menjadi pengikutku. Jadi untuk menjadi pengikut Yesus harus mentaati segala perintah Torah. Sementara Paulus pendiri agama Kristen mengatakan dalam Lukas 2 nomor 16, tidak ada orang yang dapat dibenarkan, yang dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Nggak ada. Bahkan Paulus mengatakan, jika engkau berharap ada kebenaran dalam hukum Torah, maka sia-sialah kematian Kristus. Sementara Yesus berbeda. Matius 5 nomor 19 kata Yesus, barang siapa yang melakukan hukum Taurat dan memerintahkan kepada orang lain untuk melakukan segala perintah yang ada di dalamnya, apa kata Yesus? Maka orang itu akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Syarat masuk surga, menjalankan segala perintah hukum Torah. Kata siapa? Kata Yesus. Syarat masuk surga, menurut Paulus, meninggalkan semua hukum Taurat. Tabrakan. Sekarang mana yang Anda percaya? Yesus atau Paulus? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia mengerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Paulus, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Gitu dalilnya? Oh enggak dong. Barang siapa yang percaya Yesus. Nah sekarang murid-muridnya memperoleh hidup kekal enggak? Memperoleh. Dengan cara apa? Dengan cara mengimani dia, percaya kepada dia, mengenal dia. Mengenal sebagai apa? Baca Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus.
Lalu kemudian Yesus mengatakan, Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku, segala firman nih, segala firman, bukan cuma comot-comot firman, tapi segala firman, telah aku sampaikan kepada muridku, dan muridku telah menerimanya, dan mereka telah percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti segala firman yang telah Yesus sampaikan, yang telah Yesus terima dari Bapa, telah Yesus sampaikan seluruhnya kepada muridnya. Akibatnya muridnya percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan, Rasulullah. Jadi kalau percaya kepada Yesus, ya harus jadi Islam, bukan jadi Kristen, Cahayu. Gak boleh jadi Kristen. Orang jadi Kristen itu karena tidak percaya kepada Yesus, tapi percaya kepada Yesus. Maksudnya Bang Suma, orang menjadi Kristen itu adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus, tetapi percaya kepada Yesus. Bingung? Enggak, maksudnya gini. Orang menjadi Kristen itu adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus anak Maria, tetapi percaya kepada Yesus yang datang kepada Paulus. Dua Yesus yang berbeda. Begitu saudara, silakan. Baik, terima kasih Bang buat waktunya. Ya. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi kalau ditanya siapa Yesus itu, udah jelas ya, yaitu anak Allah yang tunggal. Dan barang siapa percaya kepadanya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau mau selamat masuk surga, dapat hidup yang kekal, ya percaya kepada anaknya ini, anaknya si Allah ini gitu ya. Nah, yang tunggal itu nggak ada yang lain selain dia. Jadi nggak ada Yesus 2, Yesus 3, nggak ada itu. Satu. Terus siapa Yesus itu? Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 4, ketika Yesus ketemu dengan perempuan Samaria, Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria itu atau di sumur ya, dia ngambil air. Yesus bilang apa? Kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Karena perempuan itu mengatakan kami menyembah Allah di kiblat A, di gunung C, kiblat kami ke sana. Habis katakan apa? Telah tiba harinya, saatnya orang tidak lagi menyembah berkiblat ke gunung A, ke gunung B atau ke sini. Tapi sudah tiba saatnya orang akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu adalah roh. Lalu perempuan itu bilang, iya, kami sedang menantikan yang namanya Mesias itu. Lalu Yesus menegur dia tentang kehidupannya, yang punya suami 5 ya, bersuamikan 5. Akhirnya dia mulai menyadari, ini bukan orang biasa. Lalu dia bilang begitu. Akhirnya apa kata Yesus? Ketika perempuan itu bilang, kami sedang menantikan orang yang disebut Mesias itu. Yesus bilang apa? Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 25-26 Yesus berkata kepada perempuan itu, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi Yesus dikasih tahu, Yesus sendiri mengaku dirinya sebagai Mesias. Kemudian dalam Matius 16 ayat 5-17 Yesus meneguhkan pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias. Itu udah jelas. Kalau mau belajar lagi dalam Yohanes pasal 10 ayat 36 Yesus mengatakan aku anak Allah. Itu keluar dari mulut Yesus sendiri. Kalau kita berbalik kepada Matius pasal 26 ayat 63-64 di hadapan Mahkamah Agung Yesus mengakui bahwa ia adalah anak Allah dan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Itu pengakuan Yesus. Kalau kita kembali kepada Yohanes pasal 10 ayat 30, Yesus katakan aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus memperkenalkan siapa dirinya. Banyak sekali. Kemudian dalam Yohanes pasal 14 ayat 9, barang siapa telah melihat aku, kata dia, ia telah melihat Bapa. Wah, ini luar biasa, nggak ada nabi yang berani ngomong kayak gitu. Sehebat-hebatnya Musa pun yang hebat begitu, yang membelah lautan itu nggak berani bilang begitu. Kalau kau ngelihat aku, kau ngelihat Allah itu, ngelihat Bapa itu. Yesus itu luar biasa. Yohanes 8 ayat 58 ayat yang berikutnya 58. Yesus katakan sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Mana ada nabi yang bilang berani begitu, Bang? Terus ketika ditanya identitas dia sendiri, Yesus mengakui di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Yesus katakan, akulah terang dunia.
Bayangi dia menerangi dunia ini, Bang. Gak ada satu nabi di dunia ini yang berani mengatakan kalimat-kalimat memperkenalkan dirinya seperti itu. Dan Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 7 dan 11. Yesus mengatakan, akulah pintu. Akulah gembala yang baik. Siapa yang berani mengatakan kalau dia pintu surga, Bang? Gak ada, Bang. Nabi mana yang berani mengatakan seperti itu? Tapi Yesus berani mengatakan itu. Dan kemudian dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25, Yesus memperkenalkan dirinya, dia siapa? Akulah kebangkitan dan hidup. Mana ada nabi yang berani mengatakan? Nabi sekarang itu ada mati semua, itu masih di kuburan. Ada yang bangkit enggak? Jangan-jangan udah jadi fosil semua itu nabi-nabi. Tapi Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Benar, dia hidup. Alkitab mencatat dia hidup. Dan yang paling dahsyat, Yohanes 14 ayat 6 dia bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Nabi. Dan Yesus tegaskan di dalam Yohanes 15 ayat 11, akulah pokok anggur yang benar. Berarti ada pokok anggur yang palsu. Jadi berbicara yang palsu, di luar Yesus pasti palsu. Kira-kira gitu, Bang. Oke, baik. Jadi saudara-saudara sekalian yang mendengarkan tadi argumentasi saudara kita ini, nih jelaskan, dengarkan saya bicara. Jadi kalau orang Kristen mendengarkan ucapan-ucapan Yesus seperti yang diurai tadi, Yesus seketika Tuhan. Wah, pokoknya Yesus Tuhan ini. Wah, hai. Kenapa bisa begitu? Karena mereka Kristen, penyembah-penyembah dewa, penyembah-penyembah roh. Bagaimana dengan murid Yesus ketika mendengarkan gurunya berbicara seperti itu? Hah? Apakah kemudian mereka menuhankan Yesus? Sorry lah, orang tadi, saudara Idama tadi cuma mencomot-comot ayat yang bisa mendudukkan Kristus yang datang kepada Paulus di padang gurun yang keluar dari kubur itu sebagai Tuhan sembahan. Itu kita tidak heran. Sedangkan Yesus kepada murid Yesus, apa kata Yesusnya? Yohanes 17 ayat 8. Segala firman, coy. Semua firman, bukan comot-comot firman. Semua firman. Semua firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa aku adalah dewa. Sorry. Aku adalah Theos. Sorry. Aku adalah Tuhan. Sorry. Aku adalah Bapa. Sorry. Emang Kristen? Aku adalah utusanmu. Lalu bagaimana dengan mujizat pekerjaan-pekerjaan? Wow, sorry. Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Menurut murid Yesus dan menurut Yesus, itu pekerjaan utusan Tuhan atau pekerjaan Tuhan? Utusan Tuhan. Tapi kalau orang Roma, orang Yunani, coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 14 nomor 10, 11, 12. Ketika Paulus datang bermujizat di tengah-tengah mereka, apa kata mereka? Halilintar, inilah dewa kita, dewa Hermes. Kalau orang Kristen melihat Yesus membangkitkan orang mati, orang Kristen salto ke depan 3 kali, salto ke belakang 2 kali, begitu terus sampai 5 jam. Kenapa? Karena dia bilang, oh Tuhan kita, hore, Tuhan kita sudah turun ke bumi. Kenapa begitu? Karena mereka adalah pelanjut tongkat estafet pengajaran Roma Yunani kuno. Itu fakta. Tapi kalau orang Yahudi, Musa belah lautan, cok, dianggap Tuhan? Tidak. Cuma membangkitkan orang mati, dianggap Tuhan. Kecil, itu kecil. Tuhan tidak sekecil itu. Nih contoh, kita batalkan ungkapan orang Kristen yang diwakili oleh saudara Idama selayaknya penyembah dewa-dewa. Apa yang tadi salah satunya? Salah satunya apa tadi itu? Contoh salah satunya apa teman-teman? Siapa yang melihat aku, melihat Bapak katanya. Parah sekali. Kalau kita lihat kemudian di dalam pengajaran Yesus, Yohanes 7 contohnya. Atau yang tadi yang orang yang mengambil ini, yang mengambil apa?
wanita Samaria yang mau minum air di sumur tadi itu karena dia haus. Cara membantahnya sederhana kan? Tadi kagumnya dia karena pernyataan Yesusnya. Wah, kagum. Wah, inilah dewa kita. Oh, Tuhan kita. Padahal di data 19-nya mengatakan, kata perempuan itu kepada Yesus, Tuhan, terbukti sekarang bagiku bahwa engkau adalah manusia yang adalah nabi. Ketepak. Nyata bagiku, wahai Tuhan. Perempuan ini loh. Tapi bagi orang Kristen yang diwakili saudara Idama, oh nyata bagi kami kamu adalah dewa. Sadari itu, Bung. Jadi jangan pernah kau pamer konsep paganismemu itu kepada kami umat Islam. Itu akan hanya jadi bahan tertawaan. Coba, siapa yang melihat aku sama melihat Bapa? Waktu Yesus mengajar di bait suci, apa kata Yesus? Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana aku berasal. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Kamu melihat aku, yes, tapi kamu tidak mengenal Dia. Yang mengutus aku berarti berbeda antara Yesus dengan yang mengutus. Berarti maksudnya melihat aku, melihat ajaranku. Apa buktinya? Khotbah Petrus, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah, yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditetapkan oleh Bapa kita untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Bapa melalui perantaraan Yesus. Berarti Yesus hanya wadah, sebagai duta, sebagai wakil, sebagai rasul Tuhan di tengah kaum Bani Israel untuk menyatakan mukjizat dari Tuhan yang dilakukan melalui perantaraan Yesus. Tapi kalau orang Kristen melihatnya, ada dewa, aduh mama, ada dewa turun ke bumi. Mana? Itu siapa namanya? Yesus. Kenapa dia aku katakan dewa? Dia keluar dari kubur, ma. Padahal bagi orang Indonesia, jangankan orang Yahudi, orang Indonesia ada orang keluar dari kubur, jangankan Tuhan, yang ada hanya hantu, kuntilanak, vampir, zombie. Tapi kalau bagi Kristen, wah, tepuk kaki, ketepak, ini Tuhan, ini dewa. Jadi saudaraku, hal-hal yang kamu sedang katakan tadi sebenarnya, sekali lagi di awal saya sudah katakan tadi, kamu ini sedang mengajarkan tentang Yesus yang datang kepada Paulus, yang kau sembah di gereja itu, yang datang dalam dunia, dalam kehidupan kalian sebagai Kristen. Bukan Yesus yang bermukjizat itu, bukan. Anda bukan orang bodoh, Anda orang pintar. Kristen itu orang cerdas. Mereka tahu kok ketika ada Yesus bangkitkan orang mati, itu karena Tuhannya, Bapaknya yang melakukan melalui Dia. Ketika Yesus kemudian membuat air jadi anggur, itu bukan Yesus kok, itu karena mujizat yang Tuhan berikan kepada Dia. Anda sadar kok itu. Tetapi lebih kencang pengaruh iblis yang datang dalam nama Yesus dalam tubuh Anda, sehingga Anda mencoba mengelabui. Ketika ada hal-hal mukjizat yang hebat, yang bagus, yang dahsyat terhadap Yesus, Anda katakan, oh dia Tuhan, oh dia Tuhan, oh dia Tuhan. Tapi bagi kami dan bagi Yahudi itu hanya lelucon. Lelucon itu. Nih, tak kasih ilmu. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 14. Ketika orang banyak melihat apa yang dilakukan oleh Paulus, mereka berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia Paulus. Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada Paulus dan Barnabas. Jadi Paulus di Yahudi dianggap penyakit sampar. Paulus
di tengah-tengah orang Roma dianggap dewa. Yesus di tengah-tengah orang Yahudi dianggap anak zina, anak haram. Di tengah-tengah orang Roma dianggap dewa. Inilah yang kalian sifati. Inilah yang kalian ajarkan. Inilah yang kalian anut hari ini. Coba lihat di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 21. Apa kata Paulus? Adapun orang-orang Athena, ibu kota Yunani ya, dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengarkan segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagos, di atas mimbar, di atas ring ya, semacam tempat-tempat sidang gitu, dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku melihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah kuil dengan tulisan, kepada dewa yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu." Berarti orang Athena yang menyembah Agnostos Theos selama ini, begitu Paulus datang memperkenalkan Agnostos Theos dalam nama Yesus. Seketika orang Athena Yunani meninggalkan ajaran lama menuju kepada penyembahan Agnostos Theos dalam nama Yesus. Turun-temurun berabad-abad mereka secara nenek moyang mereka turun-temurun mengajarkan menyembah kepada dewa-dewa yang mereka tidak kenal. Begitu Paulus datang, kata, "Pak, dewa yang kau sembah yang kau tidak kenal itu sudah turun ke bumi bernama Yesus." Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Dewa tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan dirinya, turun ke bumi menjadi hamba, menjadi manusia, dan mati di atas tiang salib. Siapa itu? Dewa. Dewanya siapa? Dewanya Athena, dewanya Romawi. Apakah itu Tuhannya Yahudi? Nehi merica ketum berjahe. Yang turun ke bumi menurut Paulus adalah Agnostos Theos, dewanya orang Athena. Itulah yang kalian sembah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tabarakallahu fi umri ma'uzubillah min dzalik. Lami aju. Lanjut. Darel, Oi. Ini Kristen Islam. Ban dalam mobil truk. Silakan kamu. sebenarnya Jangan gini, ini, kamu tadi kan dibilang dibawakan. Sujuma ini ada sedikit benarnya, tapi dia memplesetkan itunya. Sebenarnya mulai. yang di Yunani itu benarnya si Paulus datang ke Yunani memperkenalkan Yesus. Ketika berjalan-jalan di kuil-kuil mereka, si Paulus ini berjalan-jalan, ditemukan si Paulus lah ada sebuah penyembahan kepada Allah yang tidak dikenal atau dewa yang tidak dikenal, benar itu. Nah, si Paulus ini ngomong sama orang Yahudi, yang ku perkenalkan, yang ku bawakan ini adalah di Theos yang tak kau kenal, yang maha kuasa ini ada dewa yang tidak mereka kenal, tetapi jagoan luar biasa, tetapi memiliki kuasa yang luar biasa, lebih hebat dari Zeus. Jadi dikatakanlah bukan aku dewanya, kata si Paulus, tetapi ini Yesus. Tenang dulu kau Juma, jadi kau paling ribut. Jadi yang ku bawa, yang ku kenalkan ini adalah ini sesembahan yang tak kau kenal ini, itulah yang mau ku perkenalkan sama namanya Yesus. Yesus berarti dewa yang mereka sembah selama ini namanya. Kau jangan memelintir-melintir, kata Pel. Berarti dewa yang selama ini Yunani sembah namanya adalah mereka tidak mengenal Yesus sebelumnya, kawan. Makanya ada itu namanya di Antioquia, di Tesalonika. Kata Pel masih kau bilang kau orang tahu kau. Dengar Dariel, dengarkan. Dengarkan. Orang-orang Athena seolah-olah orang Athena tidak mengganti sembahan. Orang Athena meneruskan penyembahan terhadap dewa mereka yang tadinya adalah dewa Agnostos Theos, mereka ganti dengan dewa Yesus. Dalil Anda baca sendiri bukan? Aku melihat kalian sangat taat beribadah kepada siapa? Kepada dewa-dewa yang tidak kalian kenal. Aku datang memperkenalkan dewa tersebut. Ada satu sesembahan dewa yang tidak Aku dikenal. datang
Aku datang memperkenalkan dewa tersebut. Betul. Siapa nama dewa tersebut yang kalian sembah secara tidak kalian Dewa kenal? yang tidak dikenal ini, yang maha kuasa ini, itulah Yesus yang mau kukenalkan. Ah, kata si Paulus. Yesus. Berarti Yunani kala itu seketika menyembah kepada dewa mereka, namanya siapa? Yesus. Dengarkan saya, dengarkan gurumu ketika berbicara. Ulangan Guru 13. bodoh, Dengar. kau jadi guru pula kau sama Dengar, si dengar, katapel ini aku jadi guru. Dengar. Ulangan 13. Apabila di Baca. tengah-tengahmu muncul seorang nabi. Kisah para Rasul 13 nomor 1. Saulus adalah nabi. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitakan kepadamu suatu Pemimpi tanda ya, atau mimpi mukjizat. ya. Ya, kepadamu suatu tanda atau mukjizat. Paulus bermandikan tanda dan mukjizat. Dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, Paulus bisa membuktikan mukjizat-mukjizatnya. Dan ia memujuk, marilah kita mengikuti teos lain yang tidak kau kenal. Yang tidak kau kenal. Marilah kita berbakti kepadanya, kepada Yesus, Theos, Agnosotheos itu. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi tersebut atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Elohimmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Tuhan Elohimmu harus kau ikuti, harus kamu takuti akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Ini maksudnya apa? Torah atau bukan? Itu Paulus yang dimaksudkan mengajar- nabi pemimpi. Oke, aku dulu. Udah, Nabi pemimpi itu nabinya itu yang bermimpi di gua Hira. Sabar dulu. Dikatakan bahwa Tuhanmu yang harus kau taati. Kamu harus berpegang teguh kepada perintah-perintahnya. Kamu harus takut kepadanya. Ini siapa yang menghilangkan perintah-perintah Tuhannya Yahudi? Yang mengatakan bahwa Siapa perintah bilang Tuhannya Yahudi? Yahudi adalah sampah. Tunggu dulu. Ini udah ajaran Musa ini. Ajaran Musa. Jadi apabila Udah selesai udah nggak laku lagi ajaran Musa. Udah selesai ajaran Musa di atas kayu salib. berarti yang mengajarkan itu siapa? Apa berarti? Yang mengajarkan itu siapa? Yang mengajarkan itu siapa? Yang mengajarkan di atas kayu yang salib. mengajarkan membatalkan hukum Taurat siapa? Kau sok-sok guru ndak guru Yang bodomnya kau. mengajarkan membatalkan hukum Taurat siapa? Yesus berkata, barang siapa yang membatalkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan membatalkan hukum Taurat? Bukan hanya yang kecil tapi seluruhnya. Itu siapa? Woi! Siapa? Siapa yang mengajarkan menghilangkan hukum Taurat? Bukan hanya yang terkecil tapi seluruhnya. Siapa? Dan kau tahunya kenapa orang Yahudi? Dialah Orang yang Yahudi memperkenalkan, menuduh Yesus dialah yang menyatakan memperkenalkan hukum ilah bukan lain dalam nama Kristus. Siapa yang memperkenalkan ilah lain bernama Kristus? Aulus. Siapa yang mati dibunuh? Aulus. Siapa yang membatalkan hukum-hukum Tuhan? Aulus. Siapa yang mengajarkan hukum Tuhan itu adalah tinja? Aulus. Kamu masih ingin membela? Hah? Udah nyata-nyata. Paulus mengajarkan agnostosteos. Dewa yang tidak dikenal. Yang kemudian Tuhannya Yahudi minta agar dihindari orang yang mengajarkan kepada dewa yang tak dikenal tersebut. Ayo. Siapa yang akan kau peringati hari kelahirannya ini? Tanggal 25 Desember? Siapa Tuhanku? Nah, Elohim lahir tahun berapa? Elohim itu berapa? Mana ada Elohim lahir? Nah, berarti kamu mengajarkan ilah lain. Memang tahu kau. Hai, jangan emosi dong. Kau mengajarkan ilah lain karena Tuhannya Yahudi tidak pernah ulang tahun. Siapa bilang orang Yahudi nggak percaya Yesus kok? Ngapain? Biasa aja. Nah, berarti ilah yang mereka sembah dilarang kan?
dilarang, jangan kamu mengikuti ilah apabila ada orang yang mengajarkan kepada ilah yang tidak kamu kenal. Paulus tiba-tiba muncul mengajarkan ilah yang tidak Yahudi kenal bernama Kristus. Apa perintah ilahnya Yahudi kepada orang Yahudi? Bunuhlah dia. Silakan. Kau paksakan orang Yahudi harus percaya Yesus. Jadi Ya, enggak, bukan dipaksakan. Orang Yahudi dilarang percaya kepada ilah lain, dewa yang tidak mereka kenal. memang orang Yahudi nggak percaya. Memang dilarang percaya kepada dewa, dilarang percaya kepada ilah yang asing, dilarang. Gini cuma Yesus itu ilahnya itu diperkenalkan Paulus kepada orang Yunani, benar ilah atau dewa. Theos itu kan ilahnya itu atau dewa. Iya betul, makanya orang Yahudi tidak percaya ajaran Kristen, karena ajaran Kristen menyembah kepada ilah yang tidak dikenali oleh Bani Israel. Dikenalnya, mereka mengenal Yesus tapi tidak Mereka mau mengenal mengaku sebagai Tuhan. manusia, Betul, menerimanya sebagai diakuinya rasul sebagai aja, manusia sebagai biasa. Mesias aja tidak, apalagi mengenalnya sebagai Betul, ilah nggak Tuhan. diakuinya memang Yesus itu manusia. Aneh itu, aneh. Rabi, Sedangkan guru-guru ilah, biasanya dengar, sedangkan ilah yang kamu sembah adalah Theos yang turun menjadi daging. Lihat Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Betul, Sudah. betul kau bilang itu. Nah itu berarti itu adalah ilah yang asing, karena tidak pernah diajarkan kepada mereka ada Elohim turun ke ilah bumi menjadi asing, manusia. tapi mereka tidak mengakui keilahian Yesus. Lah, nenekmu kiper, mana ada keilahian pada nenekmu diri kiper, Yesus? kakekmu lah si Coba, kamu sebagai seorang Kristen tunjukkan satu sisi keilahian Yesus itu mana? Satu sisi keilahiannya, dia mengampuni dosa. Ya, Dosa. Bapak ampunilah dosa mereka, Kau batu yang sebab mengampuni mereka dosa. tidak tahu Kalau apa kau yang cuma mereka batu hajar kerjakan. aswad mengampuni dosamu, kan dah bodoh kau. Hah? Mana dalilnya batu hajar aswad menghapuskan dosa? Mana dalilnya? Iya, dah batu. Mana? Siapa yang Mana mencium batu dalilnya? hajar aswad menggugurkan dosa-dosamu. Mana dalilnya? Batu menghapus dosa, mana dalilnya? Pergilah kau ke apa? Ke Mekah. Gugur dosa-dosamu kalau kau cium Mana hajar aswad. dalilnya batu menghapus dosa? Mana? Payah kamu bleble. Inilah kamu ini ban dalam karet ban dalam mobil truk gini. Otaknya itu mumet. Diajarin kebenaran, salto-salto kebenaran nggak bisa masuk di otakmu. Karena apa? Jadi Sesuatu. orang Yahudi, percaya jadi orang Yahudi itu dilarang percaya kepada ilahnya Athena, yaitu Yesus. Dilarang mereka untuk percaya kepada ilah Athena. Memang nggak percaya Yahudi sama sekarang Yesus. saya Siapa yang tanya nggak samamu. percaya? Sekarang saya tanya samamu. Ilah Athena namanya siapa? Ilah Athena ya Zeus, siapa si Setelah Hades. Paulus datang, mereka meninggalkan Zeus dan mengilahkan kepada siapa? Oh, mereka mengikuti Yesus. Mengilahkan siapa? Mengikuti Yesus. Mengilahkan siapa? Menghilangkan siapa? Menghilangkan Yesus. Nah, berarti hari ini kita sudah tahu orang-orang Athena, orang-orang Roma, ilahnya, dewanya adalah Iya. Yesus. Sekarang mereka sudah meninggalkan Sekarang Zeus, pertanyaan sudah saya, meninggalkan Osiris, yang semua udah habis diilahkan semua itu. oleh orang Yahudi hari ini siapa? Apa? Yang diilahkan orang Yahudi hari ini siapa? Elohim. Sama nggak dengan ilahnya orang Athena? Orang Yahudi menganggap beda. Orang Athena, Yahudi menganggap beda. Yesus kan bukan ilah, dianggap mereka. Nah, terus kamu menganggapnya sama? Sama, bagi kami sama. Nenekmu kiper, itulah kau. Kayak kau kiper, dia gila kau. Yesus sendiri mengatakan apakah dia dengan ilahnya Yahudi sama? Sama. Kenapa kemudian kalau sama, kenapa Yesus berdoa kepada ilahnya Yahudi? Enggak kau baca yang jawabannya terhadap Filippus. Jadi yang menganggapnya sama hanya orang Kristen, karena orang Kristen malu mengakui sebenarnya kalau yang disembah itu adalah dewa Yunani, Athena, Romawi, bukan menyembah Tuhannya Yahudi. Sekali lagi dengarkan saya, dengarkan kesimpulan terakhir. Orang Kristen tidak menyembah ilah yang disembah Yahudi,
Tapi orang Kristen menyembah Jadi kau ilah yang berbagi ya? disembah oleh orang-orang Athena dalam nama Kristus. Jadi kapan di panggilan kau ngarang kau simpul-simpulan kita orang? Itu fakta, itu real. Saya bacakan samamu ya, Dek. Kita lihat siapakah ilahnya orang Athena dan Yunani. Kita lihat di dalam Wahyu 12 nomor 9. Sekarang mereka jadi Kristen. Dan naga besar itu, yaitu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh bagian Romawi, dilemparkan ke bawah, dan ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Siapa yang kalian sembah? Sembahannya orang Romawi atau sembahannya orang Yahudi? Sembah Yesus. Itulah naga besar si ular tua yang kau sembah berdasarkan Wahyu 12 nomor 9. Saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian yang ada di bawah yang mau belajar tentang metodologi pembelajaran Kristologi dasar, silakan Anda buka dalam Bible di Google Alkitab Sabda. Di situ di Wahyu 12 nomor 9, kata menyesatkan seluruh dunia itu adalah kesalahan besar yang dilakukan oleh Bible, karena di situ sebenarnya original teksnya bukan kosmos tetapi oikomene. Oikomene itu adalah persatuan gereja-gereja yang ada di Romawi. Berarti naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau satan yang menyesatkan seluruh wilayah Romawi, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bawah, dia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Salah satunya yang datang kepada Paulus. Karena Paulus sendiri mengatakan, yang datang kepadaku bukanlah manusia, tetapi Yesus Kristus. Sedangkan Yesus duduk di bumi manusia, naik ke langit manusia, turun kedua kalinya juga manusia. Bahkan menghakimi pun dia sebagai manusia. Tidak pernah menjadi bukan manusia Yesus itu. Sampai selama-lamanya di dalam kitab Ibrani 13 nomor 8, Yesus dulu, sekarang dan akan datang tetap sama, tidak pernah berubah. Dan Yesus itu adalah manusia, tetapi Paulus mengaku dengan jujur, dia menerima pengajaran 13 kitabnya bukan dari manusia, tetapi dari sosok yang bernama Yesus Kristus. Ingat kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi ada yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus yang bukan manusia. Itulah yang disembah oleh saudara Darel dan kelompoknya. Demikian, sahabat-sahabat sekalian, khususnya anak-anak yang belajar apologet, Kristologi, sekali lagi Wahyu 12 nomor 9, di situ ada kata di seluruh dunia, padahal sebenarnya itu bukan seluruh dunia. Original teksnya di sana bukan kosmos, tapi oikomene. Oikomene itu adalah wilayah Romawi. Jadi iblis tua atau ular tua atau setan atau iblis yang dilemparkan yang menyesatkan kemudian Romawi itu memang dilemparkan di sono. Dilemparkan di sono di wilayah Romawi sana, di daerah sana. Anda lihat, kalau tidak percaya silakan Anda ketik oikomene itu apa? Oikomene itu adalah jelas bagian bumi yang meliputi kekuasaan kekaisaran Romawi. Jadi oikomene itu adalah persatuan gereja-gereja yang kemudian mereka menyebut diri mereka dan oikomene. Jadi iblis tua atau satan itu dilemparkan kepada mereka. Makanya kekuatan di muka bumi ini mengajarkan menyembah kepada sesama makhluk itu kekuatannya dari sono. Kenapa? Karena si ular tua memang dilemparkan di sana. Silakan Anda buka datanya. Silakan Anda buka datanya. Jadi kau bilang Silakan kami Anda buka. menyembah iblis ular tua yang udah gila ya, kau yang udah sakit kau ya, udah ayam kau. Yesus sendiri mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepada Yesus sendiri, jadi kau yang nafsu-nafsu kita orang sana. Iblisnya menurut Yesus memakai nama siapa? Iblis memakai nama siapa? Iblis memakai nama Yesus untuk menipu. Kaulah salah Nah, satunya. Itu coba lihat. Coba lihat. Kau sudah mengakui. Biar mereka aku akan dulu ngomong. menyesatkan banyak orang. Mereka akan menyesatkan Kaulah banyak penyesatnya orang. itu. Kalau anti Kristus itu. Siapa yang memakai nama Yesus mengajarkan kemudian makan babi? Mana ada? Ayo. Terus itu menyatakan yang haram bukan lagi yang dimakan.
Oh bilang. Ngaku dia. Yang Ngaku dari dia. dalam hatimu lah yang mengharamkan menajiskan kau, yang keluar dari mulutmu. Di situ tidak sedang membahas tentang makanan. Di situ sedang membahas tentang cuci tangan atau tidak cuci tangan sebelum makan. Jangan kau ngarang bebas. Yang mengatakan dengan demikian dia telah membatalkan segala yang haram itu siapa? Yesus atau Markus? Apanya Yesus atau Markus? Yang mengatakan dengan demikian Yesus telah membatalkan segala yang haram itu siapa yang mengatakan itu? Yesus atau Markus? Segala yang haram. Petrus itu yang melihat ada penampakan dari surga itu ada hewan-hewan. Hai, masolang generasi. Jadi itu saudara dari saudara dari Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil di mana tempatnya? Di mana Paling rendah tempatnya di katanya? kerajaan surga, paling rendah di kerajaan surga ya. Paling hina di kerajaan langit. Ya, Apa? tapi ingat ya di kerajaan surga ya, memang Tidak paling hina, ada tapi kata di kerajaan surga di surga, situ, kalau kau itu lintasi kerajaan langit. Kerajaan langit itu artinya ada dua tempatnya, surga atau neraka. Dan di situ dikatakan oleh Yesus menempati tempat terhina. Di mana tempat hina itu? Di surga atau di kerajaan neraka? surga. Di surga. Tempat terhina itu di surga